berakhir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia Cek, cek. Pak Richard. Selamat pagi, Pak Richard. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om Namo Buddhaya, sahabat Buddha dimanapun berada. Saya Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengarta. Kita masih di Nusantara Pagi dan bersama Richard Ferdinand di program Musai Budaya, pengaruh budaya lokal terhadap norma budaya sekolah. Saat ini narasumber kami terhubung lewat Zoom ya bersama Bapak Faizal Yunus SPD MPD selaku Kepala UPT SMK Negeri 5 Baru. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Richard. Iya, selamat pagi Pak Faizal. Bagaimana suara saya sampai nggak? Sangat jelas di sini Pak. Sangat jelas di sini. Iya, aduh. Bagaimana kabar baru pagi ini Pak? Makassar kita panas di sini. Waduh, ini cuaca ini agak menuju ke mendung lah. Oke. Jadi puasanya agak enak lah di jalan betul, karena betul.
suasana agak mendung lah Pak Richard. Iya, semalam kita Makassar hujan deras loh Pak sampai subuh. Uh, Iya. Iya, tetap semangat puasa aja Pak Faisal Iya, Pak ya. amin, Iya. amin. Oke. Nah, sahabat budaya, pentingnya pendidikan di sekolah agar anak didik mengerti tentang budaya, menghargai orang lain di lingkup sosial. Lalu seperti apa pendidikan yang perlu ditanamkan bagi peserta didik di sekolah maupun lingkungan sosial? Nah, saat ini kita sudah berada dengan Pak Faisal ya. Ini beliau merupakan kepala UPT SMK 5 Baru. Benar Pak ya? Iya. Iya. Oke. Nah, Pak Faisal, apa saja dampak positif yang ditimbulkan oleh budaya lokal terhadap peningkatan kesadaran multikultural? Tabe. Baik Pak Richard, terima kasih sudah diundang untuk menjadi tamunya Pak Richard di RRI Pro 4 Makassar pada pagi hari yang cerah di Kabupaten Baru ini dan panas di Kota Makassar. Meskipun melalui virtual ya. Iya, iya. Pak Richard di Makassar, saya di Baru. Oke, perlu saya sampaikan bahwa saya ini guru seni budaya, Pak Richard. Basic saya guru seni rupa, seni lukis, tapi aktif di dunia seni peran, Wah. di dunia keaktoran. Iya, Salah satu yang kemarin booming, Uang Panai 2. Ah. Jadi sebagai Om Bahar Iya. di Uang Panai 2 kayak Iya. gitu. Jadi sambil jadi guru juga aktif di dunia seni pertunjukan. Iya. Nah, Pak Richard. Iya, tabe Pak silakan. Iya. Ya, bicara tentang peran penting Iya. budaya lokal ya dalam meningkatkan kesadaran multikultural. Saya berpikir begini, bahwa banyak dampak positif yang ditimbulkan oleh budaya lokal terhadap peningkatan kesadaran multikultural. Pertama misalnya, budaya lokal itu dapat memperkenalkan masyarakat pada keragaman budaya, bahasanya, kemudian tradisinya. Hal ini tentu akan meningkatkan penghargaan dan penerimaan terhadap perbedaan. Kemudian selanjutnya dapat membentuk identitas masyarakat. Budaya lokal membentuk masyarakat, identitas masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan akar budaya mereka. Hal ini memperkuat rasa bangga dan penghargaan terhadap budaya sendiri. Dan selanjutnya banyak hal lah, Iya. Pak Richard. Misalnya promosi. Budaya lokal itu mengajarkan masyarakat untuk menghargai dan menghormati Betul. perbedaan. Betul. Ya. Betul. Kemudian mempromosikan toleransi dan mengurangi konflik antar budaya. Iya. Jadi berbagai dampak positif yang bisa ditimbulkan. Dan kuncinya akan pelestarian warisan budaya itu akan muncul di situ. Iya. Budaya lokal dapat membantu melestarikan warisan budaya kita. Dengan demikian, budaya lokal itu tentu akan memiliki peran penting Betul. dengan meningkatnya dalam meningkatkan kesadaran multikultural. Saya kira begitu, Pak Richard. Oke. Nah, kemudian bagaimana dampak dari akses informasi dan teknologi terhadap nilai budaya kita di Sulawesi Selatan? Dampak dari akses informasi ini ya, yang pertama itu misalnya terjadi begini. Dampak positifnya dulu ya, Pak Richard ya. Iya. Terjadi pengembangan budaya lokal. Jadi akses informasi dan teknologi itu dapat membantu melestarikan dan mengembangkan budaya lokal khusus di daerah kita, Sulawesi Selatan misalnya. Iya. Seperti memperkenalkan kesenian daerah kita, kemudian kesenian dalam artian luas ini, segala macam bentuk kesenian, seni pertunjukan, kemudian seni rupa misalnya, seni kerajinan misalnya, kemudian juga kuliner di daerah kita, Betul. jalan kote kita, kemudian pisang hijau kita bisa dipromosikan melalui pengembangan teknologi, Iya, ya, melalui teknologi itu. Kemudian
peningkatan kesadaran budaya. Teknologi itu dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan akan pentingnya melestarikan budaya lokal serta tentu akan menjadi promosi buat nilai-nilai budaya yang positif. Nah, itu tadi dampak positif. Iya. Nah, dampak negatifnya Pak Richard, etos nilai budaya gitu loh. Akan terjadi erosi. Iya. Jadi kekuatan nilai budaya kita akan terjadi erosi. Perkembangan teknologi dan informasi dapat menyebabkan erosi nilai budaya lokal. Ya, akan terjadi erosi, terutama di kalangan generasi muda. Itu akan dampaknya, pengaruhnya luar biasa sekali terhadap warisan tradisi kita ini. Kemudian dapat saja kita kehilangan identitas budaya. Jadi akses informasi dan teknologi yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan kita kehilangan identitas budaya, Pak Richard. Iya, iya. Terutama jika masyarakat lebih memilih untuk mengadopsi budaya luar, budaya Eropa, budaya Barat, Iya. seperti itu. Oleh karena itu, saya kira perlu adanya upaya untuk memanfaatkan akses informasi dan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, Iya. sehingga dapat melestarikan dan mengembangkan nilai budaya lokal Sulawesi Selatan ini, budaya yang kita warisi bersama-sama. Saya kira demikian, Pak Richard. Lalu bagaimana upaya untuk mengatasi dampak-dampak negatif tersebut, Pak Faisal? Banyak hal yang harus kita tempuh ya. Beberapa untuk menghindari budaya apa ya? Apa tadi itu? Budaya negatif Pak Richard? tadi, iya. Budaya negatif. Bagaimana upaya mengatasi dampak negatif? Upaya untuk mengatasi dampak negatifnya, ya, misalnya gini. Kami kan di sekolah ini, Pak. Iya. Iya. Pak Richard. Iya. Jadi untuk sekolah misalnya pertama itu mengintegrasikan pendidikan karakter. Pendidikan Ini penting karakter. sekali. Oke. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum Iya. untuk mengembangkan nilai-nilai positif seperti nilai kejujuran, Iya. nilai kerjasama dan rasa hormat terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap guru. Kemudian mengembangkan kurikulum yang relevan. Iya. Mengembangkan kurikulum yang relevan itu dengan kebutuhan dan konteks lokal di sekolah masing-masing. Itu dapat mengurangi pengaruh budaya global yang tidak sesuai. Oke. Kemudian upaya sekolah juga yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan teknologi dengan bijak tentunya. Dengan untuk mendukung proses belajar dan mengurangi pengaruh negatif budaya global. Di sekolah kami itu di SMK 5 Baru, Pak Richard, kami buat sebuah program, kami beri nama Portal Pas. Portal Pas itu peran orang tua terhadap pendidikan anak di sekolah. Iya. Jadi mereka itu terlibat. Ada pertemuan setiap dalam satu semester itu 3 kali kami jadwal setiap orang tua siswa. Iya. Dan dibuatkan WA group untuk masing-masing orang tua Iya. supaya kita bisa dapat informasi tentang anak mereka di rumah kayak gitu. Jadi teknologi itu kita manfaatkan Iya. supaya kita bisa terus terkoordinir dengan orang tua masing-masing. Jadi kita tidak lagi menggunakan surat menyurat untuk mengundang orang tua ke sekolah, tetapi melalui WA group. Oke. Kemudian tentu saja yang kami lakukan itu pertemuan-pertemuan dan mencatat apa perkembangan anak mereka di rumah. Nah itu tadi upaya dari sekolah, Pak. Iya, iya. Pak Richard. Iya. Oke. Guru juga harus punya upaya di dalam menangkal ini Iya. dampak negatif budaya global ini. Iya. Apa yang dilakukan guru? Jadi guru itu harusnya mengembangkan kesadaran budaya. Jadi apalagi seorang guru seni budaya misalnya, Iya, tetapi iya. bukan cuma guru seni budaya yang melakukan itu, harusnya semua guru Iya. memahami dampak negatif budaya globalisasi untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, kayak gitu. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan nilai-nilai positif Iya. dan mengurangi pengaruh negatif budaya global.
Kemudian selanjutnya eh, guru harus mampu mengembangkan komunikasi yang efektif dengan siswa dan orang tuanya tentu untuk mengatasi dampak negatif budaya globalisasi ini. Jadi mereka harus terhubung. Nah, itu tadi sekolah, guru, dan orang tua. Nah, apa pula peran orang tua di sini? Orang tua itu dia punya tugas itu mengembangkan komunikasi yang efektif dengan anak, kayak gitu. Karena biasanya ada saja orang tua yang tidak terjalin komunikasi yang baik dengan anak. Jadi kita kembangkan orang tua itu mengembangkan komunikasi efektif dengan anak agar dapat mengatasi dampak negatif budaya global tadi. Kemudian orang tua harus terlibat dalam pengawasan penggunaan teknologi anak. Jangan sampai diberi kebebasan yang kebablasan. Iya. Akhirnya si anak sampai betul-betul menggunakan gadgetnya misalnya dengan sebebas-bebasnya. Kemudian orang tua itu harus memiliki pengembangan nilai positif, Iya. seperti mengajari anak tentang kejujuran, bagaimana mengajari anak tentang kerjasama, toleransi, kemudian rasa hormat di dalam keluarga, mapatabe di dalam keluarganya dan sebagainya. Saya kira nilai-nilai itu harus dimiliki oleh orang tua. Nah, itu tadi sekolah, guru, orang tua. Nah, ada peran masyarakat juga di dalamnya, Pak Richard. Iya. Jadi masyarakat secara keseluruhan atau lingkungan itu berperan dalam mengembangkan kesadaran budaya. Jadi kita semuanya terlibat semua. Tidak boleh ada satu bagian yang merasa bahwa ini bukan tugas saya. Kita semua harus bertugas dalam menangkal dampak negatif ini. Nah, masyarakat itu bertugas juga mengembangkan kesadaran budaya dan memahami dampak negatif budaya global untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Jadi dia harus punya persiapan langkah-langkah. Kemudian mengembangkan program pendidikan yang relevan. Jadi masyarakat itu harus ada persiapan-persiapan sesuai dengan konteks lokal. Misalnya di Kabupaten Baru apa kebutuhan di dalam masyarakat anak muda, generasi muda di Kabupaten Baru misalnya. Makanya kita di Kabupaten Baru ini kegiatan-kegiatan kesenian itu diaktifkan. Misalnya ada festival budaya Toberu. Itu melibatkan siswa SMP dan SMA. Kemudian keterlibatan masyarakat secara menyeluruh juga. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang tentu sifatnya dapat meningkatkan kreativitas anak-anak sekolah kita. Saya kira begitu, Pak Richard. Selaku Kepala UPT SMK Negeri 5 Baru ini, ketika misalnya apapun yang sudah dilakukan, bisa saja mungkin ada di luar kendali begitu, Pak Yunus, mohon izin. Nah, ketika misalnya kedapatan ada siswa yang bandel ini, pendekatan seperti apa yang akan dilakukan, Pak Yunus? Iya, tentu saja kondisi itu terjadi, Pak Richard. Terjadi di hampir semua sekolah. Betul. Nah, di daerah semacam Kabupaten Baru misalnya, tentu berbeda situasi di siswa di Kota Makassar. Saya ini pernah mengajar di SMA Irnas Makassar, Pak Richard. Oh, SMA Jadi Irnas. saya ini guru di Makassar. Oke. Cuma terangkat jadi PNS, kemudian saya ke Baru. Saya dulu mengajar di Kota Makassar, SMA Irnas. pernah mengajar di SMA Irnas, kemudian pernah menjadi instruktur pertunjukan teater di SMA Atira Kajolalido. Dan nasib saya harus ke Baru untuk berjuang di dunia pendidikan. Jadilah saya guru di Kabupaten Baru ini. Nah, ternyata berbeda sekali, Pak Richard, situasinya. Berbeda sekali. Nah, perbedaannya itu muncul ketika teknologi digital juga semakin marak di tengah masyarakat. Kayak gitu. Ya, jadi ada sisi positif ketika masyarakat di daerah itu penggunaan gadgetnya itu agak bisa agak terbatasi. Kenapa? Karena jaringan yang kurang bagus misalnya. Ya, jaringan kurang bagus, jadi lalot lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Berbeda di Makassar misalnya. Nah, tetapi ada keuntungannya bagi anak-anak kita karena untuk mengakses hal-hal tertentu tentu
agak sulit ya Iya. untuk mendownload misalnya mengunduh sesuatu itu agak sulit di bagian-bagian tertentu di daerah. Iya. Berbeda kalau di Kota Makassar misalnya. Nah, tetapi nilai kekurangannya jika kami mau ujian misalnya. Nah, kendala itu yang dihadapi sekolah kalau mau ujian anak-anak kita. Nah, eh, eh, kenakalan-kenakalan anak-anak juga ini Iya. tentu dipicu oleh akses-akses tadi ini dengan teknologi informasi yang begitu kencang masuk. Iya. Nah, apa yang kami lakukan itu adalah pendekatan kekeluargaan dulu, Pak Richard. Oh, oke. Ke- pendekatan kekeluargaan. Jadi kami, misalnya informasi ini saya dapat dari guru BK, Amin. bahwa Iya. dari guru bimbingan konseling misalnya, bahwa ada anak kita yang sedang terlibat cinta bercinta gitu loh. Sedang terlibat urusan asmara. Iya. Dan ini sudah terlanjur jauh kayak gitu. Sudah terlanjur jauh. Iya. Nah, biasanya ketika saya dapat informasi seperti itu, Iya. saya langsung redam. Saya bilang kepada guru bimbingan konseling, informasi ini siapa-siapa saja yang tahu. Iya, iya. Apakah ada guru lain yang tahu? Nah, kalau ada guru lain yang tahu, panggilkan juga saya supaya yang pertama itu kita harus meredam dulu, jangan sampai menjadi buh gitu loh. Dia meledak, tidak boleh meledak. Jadi saya rangkul dulu informasi ini siapa-siapa yang tahu. Misalnya ada kejadian-kejadian ekstra, ekstra seperti itu tadi. Iya, iya. Nah, setelah itu saya berundinglah dengan guru-guru yang tahu informasi itu. Jangan keluar dari kita. Iya. Cuma kita bertiga, berempat yang tahu. Oke. Panggillah anak-anak itu. Panggil anak-anak itu. Ada Pak, banyak. Adalah kejadian-kejadian seperti itu. Dan kita kasih nikah. Kita nikahkan. Jika terjadi seperti kita nikahkan. Karena mau diapa lagi. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi efek dari dampak dari teknologi ini memang Luar biasa. memudahkan sekali mereka untuk melakukan Iya. komunikasi. Itu yang pertama. Jadi di ruang-ruang rahasia mereka kan apa ya, bisa saling melintas gitu Iya, ha. di dunia maya mereka. Berbeda pada zaman-zaman kita, Pak Richard ya. Iya. Berkirim surat saja belum tentu sampai. Ada kisah saya, Pak Richard. Iya, 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 iya. Istri saya itu orang Sinjai, Pak Richard. Oke. Saya pernah mengirim surat itu Iya. tahun 1997. Oke, 98. sampainya kapan, Pak? Tidak pernah sampai itu surat ke dia sampai sekarang. Oh, oke. Apa yang Setelah saya terjadi? nikah, punya anak, Iya, baru? dan saya pernah bertanya, karena saya mengirim surat, Iya. dan istri saya bilang tidak pernah saya terima surat itu. Nah, Oh, oke. itu bayangkan itu begitu susahnya untuk bertemu dulu kan? Iya, 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 kayak iya, gitu. iya. Melalui pos lagi, jelas alamatnya. Saya tidak tahu apakah orang tuanya yang dapat kemudian dirobek-robek Iya. surat itu. Ah, itu kewalau-walau bisa wak. Tapi Yang akhirnya jelas, berjodoh, bahwa Pak ya? tapi karena jodoh akhirnya saya Iya. dipertemukan juga. Kayak Oh. gitu. Iya. Lalu, Jadi iya. akhirnya jika kita mendapatkan apa ya, Iya. persoalan-persoalan seperti itu Iya, tadi, iya. cepat kita lakukan Oke. secara persuasif, Betul, betul. mendekati orang tuanya, memberikan pemahaman kepada orang tua, dan jika misalnya ada dua pihak di Iya. dalam, misalnya taruhlah persoalan asmara tadi, dua-duanya itu adalah siswa kami, ya tentu kami Iya. harus menghadirkan kedua kubu ini dan kami melakukan pendekatan secara humanis Iya, iya. supaya apa ya, semuanya menjadi baik. Saya kira begitu, Pak. Aduh, luar biasa sekali ini Pak Yunus. Nah, kemudian adakah pengaruh budaya global terhadap lingkungan-lingkungan sekitar, Pak? Tentu saja itu Iya. tadi yang kita bahasakan, Betul. mulai beberapa contoh tadi itu bisa terjadi dua pengaruh, dua pengaruh Pak Richard. Iya. Pengaruh negatif, pengaruh positifnya juga ada. Iya. Kita tidak pungkiri bahwa teknologi ini sangat berpengaruh positif juga di dalam kehidupan kita sekarang. Iya. Saya tidak bisa bertemu dengan Pak Richard hari ini kalau teknologi ini tidak Betul. berkembang seperti ini. Iya, Ya kan? iya. Dan makanya kita harus berterima kasih juga kepada COVID ini ya. Sisi Dengan positifnya. adanya COVID ini sampai pemahaman kita tentang Zoom, tentang virtual itu Iya. akhirnya terbentuk semua. Oke, oke. Nah, saya kembali tadi ke dampak yang bisa terjadi. Iya. Ha.
pengaruh terhadap lingkungan. Iya. Pengaruh negatifnya itu begini. Globalisasi ini dapat meningkatkan konsumsi dan produksi yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti polusi udara dan air. Iya. Nah, jadi bisa terjadi pencemaran lingkungan, itu pengaruh negatif dari globalisasi. Kemudian dapat merusak ekosistem. Iya. Jadi globalisasi itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem seperti deforestasi dan perubahan iklim misalnya. Betul, Itu bisa mempengaruhi sekali dengan globalisasi teknologi ini. Kemudian dampak negatif ketiga misalnya dapat saya berikan contoh itu, Iya. eh, globalisasi dapat meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Jadi terputus, tidak berkelanjutan. Oke. Seperti bahan bakar fosil dan kayu. Jadi Iya. artinya tidak terjadi keberlanjutan. Nah, sementara di sisi positifnya, Iya. misalnya kalau globalisasi itu dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan mempromosikan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Jadi globalisasi ini dapat kita pakai sebagai alat promosi untuk ramah lingkungan. Iya, iya. Kemudian globalisasi dapat mempromosikan pengembangan teknologi hijau. Misalnya seperti energi terbarukan, Iya. transformasi yang ramah lingkungan dan sebagainya. Kemudian kerjasama internasional untuk melindungi lingkungan. Jadi globalisasi ini dapat memfasilitasi kerjasama internasional untuk melindungi lingkungan dan mengatasi masalah lingkungan global. Nah, jadi contoh kasus seperti ini Pak Richard. Iya. Pertama itu misalnya gini, perubahan iklim, misalnya perubahan iklim ya, Iya. globalisasi telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Iya. Ini kan karena itu tadi yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Ini coba lihat kita di BMKG informasi setiap hari kita lihat angin kencang di mana, kemudian hujan lebat dan segala macam. Ini kan sebenarnya perubahan iklim yang tak terkendali. Kemudian misalnya lagi globalisasi telah menyebabkan peningkatan efektivitas kapal dan transportasi laut misalnya. Kemudian di sisi lain ada pencemaran. Itu loh. Jadi adanya transportasi laut misalnya ada pula pencemaran di laut Di itu. laut juga. Iya. Jadi saling menimpali di situ. Kemudian contoh Iya. kasus ketiga itu kerusakan hutan. Jadi misalnya itu globalisasi itu menyebabkan peningkatan permintaan kayu di mana-mana, ya kan? Jadi penebangan kayu dilakukan, produk kayu di mana-mana. Dengan Coba lihat bebas. rumah-rumah orang kaya sekarang, ya kan? Iya, iya. Itu akan menyebabkan kerusakan hutan dan terjadilah banjir di Kabupaten Barno kemarin Iya. tahun ini. Iya. Ini di akhir Desember masuk Januari, itu Januari, luar ya. biasa. Kemarin lagi kan di Pangkep. Yang paling terdampak di mana? Di Baru, Pak? Ya, Yang paling terdampak di Baru kemarin? yang paling terdampak itu hampir seluruh Kabupaten Baru, Pak Richard. Kota ke atas itu hampir seluruh sepanjang Kabupaten Baru. Jadi kendaraan itu terhenti di poros jalan itu sampai dari pagi itu kejadian Iya. dari jam-jam 9 sampai jam 2 malam, ya sekitar itu. Sangat Baru tinggi lancar. ya? Sangat tinggi curah hujannya Sangat pada saat tinggi. itu ya, Pak? Sangat tinggi dan kerugian sangat luar biasa. Nah itu dampak karena Oke. penebangan hutan tadi dari Iya. hutan-hutan Yang begitu bebas. yang begitu bebas. Kenapa muncul itu? Karena ternyata setelah kami ini anak-anak muda di Kabupaten Baru ini mencoba mendiskusikan ini, ternyata salah satu penyumbang itu adalah pembuatan rel kereta api, Pak Richard. Transport lagi, transportasi lagi. Rel kereta api ini kan dia melintas di hutan-hutan di sebelah selatan ini, jalanan poros Iya, dan raya iya, kayak iya. gitu. Jadi terbendunglah air dari gunung. Ketika tidak mampu lagi terbendung airnya, maka tanggul-tanggul itu roboh, jebol, masuklah ke pemukiman. Seperti itu, Pak Richard. Oke. Nah, kemudian
Pak Yunus, ini bagaimana Ya. sebaiknya sebagai seorang guru sekaligus juga sebagai orang tua ini bersikap sehingga anak-anak kita ini di sekolah ini mereka bisa mempertahankan nilai-nilai budaya kita di Sulawesi Selatan dan bisa berikan contoh konkretnya yang saat ini. Iya, gini. Jadi misalnya eh, apa ya, sebagai guru dulu ya Pak Richard Iya, ya. sebagai guru, oke. Eh, Seorang guru itu harus mampu mengintegrasikan pendidikan budaya lokal. Iya, Jadi kadang-kadang kan ada guru itu betul-betul mengajar sesuai materi yang di dalam buku pegangan. Padahal buku pegangan itu dibuat di Jawa, kayak gitu loh. Dibuat di Jakarta. Maksudnya Orang gimana nih? Jakarta yang buat. Maksudnya gimana nih Pak Yunus? Itu. Jadi seorang guru itu harus mampu mengintegrasikan pendidikan budaya lokalnya, kayak gitu loh. Jadi jangan serta-merta materi itu dilahap habis sama Iya, siswa kita, diberikan kepada siswa kita tanpa disaring dulu. betul, Jadi betul. seorang guru harus mampu mengintegrasikan pendidikan lokal, budaya lokal itu ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Nah, saya sebagai guru seni budaya, seni rupa utamanya saya ini Pak Richard, Iya. saya itu memang menggunakan buku itu hanya sebagai panduan misalnya untuk warna misalnya bagaimana penggunaan warna dasar, warna primer, warna sekunder misalnya, hanya untuk itu. Tetapi selebihnya kegiatan-kegiatan saya itu lebih banyak misalnya melukis ke objek tertentu di sekitar lokasi sekolah, kemudian objek-objeknya itu alam sekitar kayak gitu. Atau misalnya dekoratif misalnya, mengambil dekorasi lokal setempat. Saya tidak perlu hanya Jawa, Bali, kemudian Kalimantan hanya Iya. sebagai pembanding. Tetapi yang menjadi tugasnya anak-anak itu adalah kerajinan khas lokal misalnya. Saya setuju. Bagaimana menganyam dan Iya. sebagainya. Nah, itu mengintegrasikan kurikulum namanya Pak Richard. Kemudian kedua, seorang guru itu menggunakan contoh dan contoh kasus Iya, misalnya iya. sesuai dengan lokalnya, dengan mengilustrasikan konsep dan nilai-nilai budaya. Misalnya bagaimana seorang guru menceritakan, berkisah harus mampu bercerita. Seorang Iya, iya. guru itu harus menjadi seorang pendongeng, gitu, pencerita, harus mampu stand up di depan siswa. Iya. Bagaimana dia mengambil misalnya mengilustrasikan misalnya nilai-nilai budaya Sirik, nilai-nilai budaya saling menghargai sesama teman, kemudian menghormati orang tua, si pakai ingat, si pakai lebih, si pakai tahu, kayak gitu. Harus terintegrasi dalam kurikulum ini. Kemudian yang ketiga, seorang guru itu harus mampu mengadakan kegiatan budaya seperti misalnya, khusus untuk guru seni ya, Iya, iya. tapi guru-guru lain juga terlibat loh. Saya di sekolahku ini justru yang paling banyak bergerak itu guru olahraga dalam oke. pentas-pentas seni, Pak Richard. Nah, guru olahraganya justru. Mungkin karena dari fisik dan gaya Ya. hidup atau bagaimana? Ya, banyak pengaruh. Oke, Jadi oke, oke. seorang guru itu harus bikin misalnya pentas seni, Iya. harus punya gagasan-gagasan itu. Saya mau bikin, makanya guru seni itu Iya. kadang-kadang kadang-kadang pada satu sisi banyak muncul di teman-teman kami di MJP seni budaya ini kalau kita ngumpul-ngumpul bersama. Katanya kita dianggap guru kelas berapa gitu kan? Iya. Adalah kelas strata-stratanya. Yang lebih utama itu guru eksakta misalnya. Ini muncul di permukaan. Tetapi saya bilang kepada teman-teman, makanya tunjukkan diri Anda sebagai guru seni budaya. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang guru seni budaya? Lakukan tugas Anda sebagai guru seni budaya. Iya. Pentas, gitu loh. Saya ini Pak Richard, Iya. kebetulan pendongeng. Jadi ada beberapa kali saya juara dongeng PGRI provinsi, 3 Iya. provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Kemudian pembaca puisi juga, gitu loh. Kemudian mendampingi anak-anak juga di FLSN, Iya. kemudian festival musikalisasi puisi sampai tingkat nasional, Iya. juara 2 sekolah kami. Nah,
juara satu sebanyak 2 kali di tingkat nasional. Nah, itu apa? Pak, itu akan membangun image guru-guru lain bahwa guru seni ini tidak boleh dipandang enteng. Betul. Guru seni ini punya kemampuan. Makanya saya dulu waktu jadi guru biasa, guru seni itu, kepala sekolah saya itu yang tidak lagi saya kasih masuk proposal, Oke. Pak Richard. Iya. Jadi misalnya proposal saya 5 juta itu ditambah jadi 6 juta, 7 juta, seperti itu. Dianggap bahwa terlalu sedikit saya minta. Itu karena sebelum kepala sekolah menyuruh saya, memerintahkan saya untuk berbuat, saya sudah berbuat. Nah, kayak gitu. Jadi pentas seni, seorang guru itu harus berani buat pentas seni. Pameran, gitu. Bikin pameran, gitu. Pameran karya seni rupa, pameran karya kerajinan, kemudian P5 sekarang ini kan ada pameran-pameran P5 itu. Buat. Jadi harus ada aktivitas, guru harus ada aktivitas. Jangan melulu hanya Iya. materi sebagai tugas utama dan tidak ada hasilnya ketika mampu berpentas di ujung semester atau di sela-sela semester itu. Kemudian Iya. seorang guru itu untuk hadir di dalam kelas kita. Itu boleh-boleh saja. Tidak apa-apa kita ada anggaran untuk sekolah untuk itu. Ya kita panggil narasumber sebagai pertemanan. Mungkin cuma minum kopinya, snacknya ada. Iya. Tapi transportnya palinglah pertemanan. Iya. Bisa kita hadirkan. Nah, seorang guru harus punya cita rasa seperti itu. Punya kreativitas seperti itu. Saya dulu Pak Richard, ini lagi-lagi saya ya Pak Richard, Iya, karena iya. saya mau bercerita tentang diri Boleh, saya. boleh. Saya pernah ditegur oleh kepala sekolah karena mengundang kawan saya, salah seorang pemain dari Petapuang, Iya. Petapuang, kawan-kawan saya di depan kantornya Pak Richard Oh. di Society Demokrasi. Iya, Saya dulu iya, di sana Pak Richard, saya di Society dulu Pak Richard. Aha. Ya, Aduh. saya di situ. Kemudian Iya. saya undang kawan dari Petapuang untuk bawa materi dalam kelas. Ternyata waktu itu mengundang orang lain masuk di kelas itu belum diperbolehkan, belum ada tradisi itu. Gitu. Oke. Maka guru di kelas sebelah itu melaporlah ke Iya. kepala sekolah Mhm. bahwa Pak Faisal ini memasukkan tamunya di dalam kelas. Oh. Gitu. Iya. Wah, saya dipanggil Pak Richard, panggil saya, panggil, dan ternyata kepala sekolah saya ini orang yang luar biasa jangkauan ke depan. Iya. Dia bilang kepala sekolah saya, wah bagus itu. Itu namanya narasumber, dia bilang. Itu namanya guru apa istilahnya tuh. Dia menghadirkan tokoh Betul. apa ya istilahnya ada dia sampaikan waktu itu. Akhirnya yang dimarahi itu guru yang melaporkan ke Iya. saya itu. Saya dapat apresiasi dari kepala sekolah. Oke. Nah disitulah keberanian saya berbuat Pak Richard. Ah. Kalau dimarahi mungkin 1 kali lah, oke lah, tidak apa-apa. Yang penting saya tahu bahwa yang saya lakukan ini salah dan benar. Dan ternyata benar yang saya lakukan, menghadirkan tokoh di dalam kelas dan tentu siswa akan lebih tertarik Betul. Ah. Iya. mendengar, menyaksikan, menerima materinya. Iya. Karena Langsung kita kan dari tiap pelaku hari di ya? kelas. Iya, Langsung dari pelakunya. langsung dari pelakunya. Oke. Kayak gitu. Itu pernah saya lakukan. Dan kemudian berlangsunglah sampai sekarang. Saya menghadirkan tokoh-tokoh lokal dari Makassar misalnya, kepala Balai Bahasa Provinsi Sulsel pernah saya hadirkan juga di sekolah Oke. kami ini, Pak Ganjar yang sudah pindah ke Jakarta. Kemudian kawan Andi Baital Mukaddas Iya. dari seni rupa WNM, saya hadirkan ke sini. Banyak teman-teman yang sudah saya hadirkan ke sini untuk membantu saya menjadi membukakan peluang anak-anak kami di SMK 5 Baru ini. Luar Nah, biasa. itu tadi dari guru, Pak Richard. Iya. Nah, sekarang dari orang tua. Nah, orang tua itu tentu wajib mengajarkan hormat kepada orang tua, bagaimana bekerjasama dan Oke. sebagainya.
Iya, Pak Yunus. Halo. Oke. Oh iya. Nah, waduh, ternyata Pak Yunus ini, ya Faisal Yunus ini ternyata salah satu pemeran ya dalam film Uang Panai 2. Udah nonton kan? Nah, kalau misalnya lihat-lihat wajahnya, pasti kira-kira perannya apa nih? Di situ beliau berperan sebagai Om Bahar. Dan ini sesuatu yang sangat istimewa sekali. Kita bisa bertemu langsung dengan salah satu tokoh ya, tokoh perfilman dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Om Bahar sudah terhubung kembali, Om Bahar? Oh, oke. Nah, oke sahabat budaya, kita ikuti dulu ya yang satu ini. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi di program Mosaik Budaya. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oke, siap Yusuf. Boleh Bu. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi. Iya, aku agak lata sebenarnya. Lata ini Om Bahar sehat ya? Halo. Oke, kita masih terus mencoba terhubung dengan beliau ya saat budaya. Dan nanti beliau akan menjelaskan juga seperti apa peran orang tua dan juga pemerintah ya untuk mengembangkan norma budaya di sekolah, ya terutama di daerah-daerah ya. Iya, Pak Yunus, oke. Halo. Halo. Ya. Bagaimana? Ya, tadi kan sudah ada di guru nih. Terus bagaimana dengan orang tua berlanjut ke pemerintah ini, Pak, supaya norma budaya ini tetap terjaga, khususnya di sekolah-sekolah, Tabe. Iya betul. Itu tadi ya saya ulangi tadi bahwa orang tua itu harus mengajarkan nilai-nilai luhur ya, nilai budaya masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini. Iya. Kemudian itu tadi memperkenalkan yang mana tradisi, yang mana adat istiadat. Jadi bagaimana misalnya jika misalnya ada acara Bapak Dendang, dihadirkan anak-anak kita. Bapak Dendang itu tradisi lokal kita yang tidak boleh punah, karena itu adalah kekayaan kita. Kemudian adat istiadat, pergi ke pengantin misalnya. Ya, anak-anak sekarang kan karena begitu modernnya sampai tidak lagi menggunakan jas, ini hanya pakai kaos oblong, yang penting ini kan. Itu kan adat istiadat yang mulai hilang, gitu loh. Jadi tradisi adat istiadat ini harus saling jalan. Betul. Kemudian mengadakan kegiatan budaya di keluarga. Jadi keluarga ini yang harus harus muncul dari keluarga. Anak-anak itu harus diperkenalkan di budaya ini di dalam keluarganya. Jangan cuma anak-anak menjadi asing ketika bertemu dengan tradisi di luar sana, kemudian anak-anak tidak tahu apa ini. Misalnya Pak Richard, ada kegiatan di kampung kami ini, misalnya ada satu kampung di Kabupaten Bari itu, kalau orang pertama kali masuk di kampung itu, ada pejabat masuk di kampung itu disiram air, disiram di pintu gerbang kampung. Ini unik ini. Jadi itu tradisi dan tidak boleh marah. Pejabat harus tahu bahwa ketika dia masuk ke situ, dia harus disiram. Diguyur air. Ada di daerah kami. Siram air bagus, air jernih, air bening. Iya.
bukan ergot, Oke, kan bagus. Iya, iya, iya. Dan itu penjemputan. Apa filosofinya Tradisi itu apa? harus ada. Filosofinya apa nih Dan Pak sampai Yunus? sekarang belum ada juga yang Oke, filosofinya apa? itu Ah, ah. mungkin pertama itu membuat kesejukan. Mungkin filosofinya itu ada oke. kesejukan Oke, oke. bagi pendatang, Iya. sejuk memasuki kampung itu, Iya. kemudian membersihkan, ya ada pembersihan mungkin. Jadi kampung mungkin bagi mereka ini filosofinya kampungnya selalu bersih kayak gitu. Oh, Ada. iya, iya. Nanti lah Pak Richard kapan-kapan lah kalau ke Iya. Baru Nah, bisa komunikasi ke Pak saya. Yunus, untuk- saya jadi Oke, ingat, saya dampingi. ya, saya jadi ingat tahun lalu, saya lupa kampung apa itu. Waktu itu kami ke sana, itu diundang juga ada, saya lupa kampungnya. Jadi seperti betul yang disampaikan oleh Pak Yunus itu. Jadi ada malam sebelumnya itu kan acara Mapa Dendang malamnya. Nah itu di kampung Ya. itu masyarakat apa namanya mereka bikin apa kayak yang dibakar itu Pak yang dari beras ketan hitam sama putih. Iya. Gogos itu kayaknya, gogos. Nah, Iya, nah, iya. jadi satu kampung itu mereka semua masak, kemudian besoknya itu kita makan sama-sama. Nah, mengenai yang tadi Pak Yunus cerita mengenai air yang dipercikan ke dalam tubuh itu ada seperti kayak sungai di situ dan memang sungai itu sudah ratusan tahun. Kemudian mereka bikin ritual dulu di situ. Setelah itu baru apa namanya? Jadi istilahnya orang bilang apa? Siap masuk, siap basah. Kalau saya tidak salah itu slogannya di situ. Betul. Betul. Iya, pengalaman tahun lalu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Yunus itu memang kami juga alami waktu itu dan itu sangat seru sekali. Teruskan. Iya, Teruskan. sangat Nah. seru. Dan itu bisa menunjukkan bahwa ternyata budaya itu adalah bagian dari apa namanya identitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang sebenarnya kalau kita hormati dan kita jaga itu ternyata sebenarnya bisa membawa sebuah apa namanya dampak yang sangat istimewa. Orang-orang dari luar sana mereka akan datang, oh ternyata ada keunikan loh di Kabupaten Baru ini yang sayang sekali kalau kita lewatkan, dan ini bisa menjadi potensi yang sangat bagus sekali untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, saya tambahkan lagi Pak Boleh, Rijat. boleh, Ini mari, kan tadi silakan. mengunjungi ya. Iya, Itu tadi mengunjungi tempat-tempat. Salah satunya itu. Jadi keluarga Iya, menjembatani kepada anak-anaknya oke. supaya Iya, mengunjungi tempat-tempat ya lo anu lagi ya. Itu lanjut. iya, oke. Oke, Pak Richard, Iya. lanjut. Boleh. Sekaligus apa namanya closing statement ini apa yang harus kita lakukan supaya pengaruh budaya globalisasi ini tetap lestari, baik di budaya sekolah ataupun di masyarakat dan keluarga. Oke, jadi dalam menghadapi pengaruh budaya globalisasi ini, Iya, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mempertahankan dan mengembangkan norma budaya lokal. oke. Kita harus menyadari bahwa budaya globalisasi dapat membawa dampak positif dan negatif. Iya, Dan kita harus berusaha untuk mengambil manfaat dari pengaruh tersebut sambil mempertahankan identitas budaya kita. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi pengaruh budaya globalisasi. Mengadakan kegiatan budaya dan mengembangkan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, kita dapat mempertahankan dan mengembangkan norma budaya lokal yang positif dan menghindari dampak negatif dari budaya globalisasi. berarti Terima kasih, Pak Iya, Ita. berarti gandengannya pemerintah juga harus kuat di sini ya, Pak Yunus ya. Iya, Iya, terus oke. tentu saja. Iya. Jadi pemerintah itu dia harus terlibat di Iya, dalam betul. menangani ini. Mhm. Gitu. Dia tidak boleh menganggap bahwa ini tanggung jawab di guru saja Ya, misalnya. ya, setuju. Jadi misalnya pemerintah Setuju. untuk pemerintah daerah misalnya Iya, itu iya. tugasnya itu adalah mengembangkan kebijakan pendidikan budaya Betul. yang sesuai dengan kebutuhan
atau konteks budaya lokal. Itu. Kemudian misalnya yang kedua lagi, mengalokasikan anggaran. Iya. Jadi tidak bisa kegiatan-kegiatan di sekolah itu, kebudayaan itu bisa berjalan lancar kalau Tena doena tidak di. ada alokasi anggaran. Iya, kalau Hingga nggak ada nabung uangnya, misalnya. betul. Harus didukung juga dengan Kegiatan uang. pertanian itu Iya. terbatasi kayak Oh, gitu. oke, oke, harus oke. harus jelas Iya. anggarannya, jelas gitu. Saya kepala sekolah oke. Pak Richard, Iya. saya tahu bahwa kegiatan-kegiatan itu ada batas-batasnya. Oke, siap. Ada keterbatasan-keterbatasan. Ya gitu. Oke. Kemudian yang ketiga misalnya Iya. peran pemerintah misalnya itu Aha. dia harus punya program pendidikan budaya lokal. Iya. Memang dia harus memprogramkan. Jadi keterlibatan pemerintah daerah, dinas pendidikan Iya. dan pemerintah pusat yang pengambil kebijakan tentu harus saling terkait. Oke. Demikian, Pak. Pak Bahar lagi. Iya, Pak Yunus satu menit aja ini. Kabarnya Pak Bahar gimana nih Oke. ke depannya? Diajak-ajak Ke depan lah, apa tuh? diajak-ajak lah RRI kalau misalnya ada proyek supaya kita bisa lihat langsung juga. Oh, gitu ya. Oke. Nah, Kedepannya seperti apa Ini- nih nanti? Apakah masih tetap di uang Panai 3 tetap Om Bahar main atau gimana? nggak tahu lah karena itu kan pollingan, Pak Oh Richard. gitu. Pollingan. Oh, Kemudian oke. eh, nanti juga ada lah film ke belakang nanti. Ah iya. Iya. Ini sama teman-teman tim yang sama sih, ada beberapa PH yang sama sebenarnya. Asik, asik. Itu judulnya itu Rumput Ajal itu. Oh, wah. Saya sebagai pastor di situ. Wah, wah. Main sama Egy Fedli dari Jakarta. Oh, wah. Jadi jadi pastor lah. Pak Richard, paham lah saya untuk acting pastor itu. Oke, oke. Berarti di sini maksudnya Pak Yunus ini membuktikan bahwa akulah salah satu diaspora dan miniatur Indonesia, gitu ya? Oke, yang paling menarik itu Pak Richard, ini sekaligus juga untuk menjadi promosi kepada teman-teman anak Boleh, muda kita boleh, bahwa boleh. jangan takut menjadi dirimu gitu. Jangan takut menjadi dirimu. Saya ini tidak pernah menyangka Pak Richard, Iya. saya akan menginjakan kaki di beberapa negara Oke. yang luar biasa itu, kota-kota besar di dunia. Iya. Hanya melalui sebuah pertunjukan teater yang bernama Lagaligu. Ya. Karya Robert Wilson, Amerika Serikat, Oke, Italia, wow. Barcelona, ya kan, Iya. Australia, Singapura, segala macam. Itu tidak keluar uang, justru dibayar, kayak gitu. Jadi artis lagi kan, Luar biasa. ketemu tokoh-tokoh nasional, kayak gitu. Nanti Luar kapan-kapan dari Makassar diundang ke Baru Pak ya, untuk lihat proses budaya di sana. biasa. Ya, Ya, oke. oke. Oke Pak Richard. Sekali lagi terima kasih. Salam sama Iya, teman-teman iya. di Iya. kantor. Salam hormat juga Di buat studio. semua yang ada di sana. Pak Yunus, terima kasih. Baik. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih kebersamaannya. Kita sudah bersama dengan, waduh ini ternyata beliau adalah aktor, nah, sekaligus juga pelaku budaya yang sangat istimewa. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi sahabat budaya dan sekaligus juga saya Richard Ferdinand pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamarana Pro 4. Sahabat budaya Sinonggi adalah makanan khas dari suku Tolaki, Sulawesi Tenggara yang terbuat dari sari